Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan Jumat kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan sampai kepada kita selaku umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir kiamat kelak. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia menjalani kehidupan dunia tanpa adanya ujian. Ujian manusia ini diberikan lantaran kasih sayang Allah amat besar untuk mengetahui siapa yang imannya benar sehingga layak baginya surga dan siapa yang imannya dusta hingga layak baginya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yufraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa Allah itu akan menciptakan manusia ini? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Semakna dengan ayat tersebut, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu pernah mengeluhkan beratnya siksaan yang diceritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Khabbab, orang-orang sebelum kalian pernah disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga urat dan dagingnya terlepas dari tulangnya. Tetapi mereka tidak berpaling dari agamanya. Ada pula yang dipenggal lehernya sehingga kepalanya putus, namun ia tetap teguh dengan agamanya." Hadis riwayat Bukhari 6943. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam berbagai literatur Islam yang ada, setidaknya ada 4 bentuk ujian manusia yang hendaknya untuk disadari. Yang pertama, yakni ujian perintah yang wajib untuk dijalankan. Yang kedua, larangan wajib yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, kenikmatan yang harus disyukuri. Dan yang terakhir, kesusahan yang harus bersabar dengannya. Yang pertama, yakni ujian diperintahkan yang harus dikerjakan. Dalam Islam banyak sekali perintah-perintah yang wajib untuk kita kerjakan, seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, berbakti kepada kedua orang tua, berkata jujur, dan menepati janji. Semua ini merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk menguji siapa yang imannya benar jujur, dan siapa yang imannya dusta. Terkait dengan perintah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum."
Apa yang aku larang, hendaklah kalian menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian melakukannya dengan semampu kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia merupakan ujian untuk dikerjakan semampunya, bukan semaunya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan perintah yang wajib untuk dikerjakan. Bahkan perintah tersebut merupakan perintah di luar akal manusiawi, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail yang sudah lama ia tinggalkan di padang pasir yang tandus. Namun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah itu, sehingga dinyatakan lulus atas ujian tersebut. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat layak dinyatakan sebagai kekasihnya Allah atau khairullah, lantaran kepatuhan dalam melaksanakan perintah-perintah yang telah diberikan. Maka sesiapa yang taat dan selalu mematuhi perintah-perintah Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak dinyatakan sebagai kekasihnya Allah. Dan yang kedua, yaitu ujian larangan yang harus ditinggalkan. Dalam Islam juga banyak larangan yang harus ditinggalkan, seperti minuman keras, mabuk, berjudi, berzina, korupsi, menipu, berdusta, dan berkhianat. Semua larangan tersebut merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk ditinggalkan. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan larangan yang harus ditinggalkan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan makar dan rayuan istri seorang raja yang terpesona oleh ketampanannya. Namun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda untuk melakukan perbuatan keji tersebut dan lulus dengan menghadapinya. Karena itulah Allah jadikan ia sebagai salah satu pembesar dan orang-orang penting dalam kerajaan. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf alaihissalam juga dapat digolongkan dan dijadikan sebagai contoh seorang yang mendapatkan perlindungan Allah di hari tiada perlindungan kecuali dengan lindungannya, yaitu seseorang lelaki yang diajak oleh wanita cantik lagi hartawan untuk berzina, namun ia meninggalkannya lantaran takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang taat dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman dan pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, yakni ujian yang harus disyukuri. Dalam kehidupan manusia, Allah telah banyak sekali mengkaruniakan nikmat, baik yang terlihat seperti harta, kesehatan, keluarga, maupun nikmat yang tak terlihat, seperti halnya sel dalam tubuh, saraf-saraf, nafas kita, dan akal. Semua ini merupakan ujian bagi manusia yang Allah berikan kepada hambanya, agar mereka pandai bersyukur atas karunia yang telah diberikan atasnya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan kenikmatan yang amat agung. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan yang kuat dari kalangan jin dan manusia, dan kemampuan berbicara dengan binatang sehingga bisa mengendalikan awan. Namun ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang disadari oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga ia berkata sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, wa ma syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa ma kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku benar-benar bersyukur atau mengingkarinya nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dengan kesadaran tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam lulus dari ujian itu, lantaran ia selalu menggunakan kenikmatan tersebut guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabarkan bahwa ia termasuk sebaik-baik hamba karena ketaatan dan rasa syukurnya. Maka siapa yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baiknya hamba. Dan yang terakhir, yakni ujian kesusahan yang harus disabari. Selain dari kenikmatan yang Allah karuniakan, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari sesuatu yang tidak disenangi, baik itu musibah, penyakit, kesusahan, maupun hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Semua itu merupakan ujian yang Allah berikan agar seseorang itu menjadi insan yang pandai bersabar. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya, sehingga hati dan lisannya, sehingga dengan keduanya ia berbaik sangka kepada Allah dan berzikir. Bahkan karena penyakit yang begitu parah, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi masyarakat dan orang-orang yang terdekatnya.
sehingga diasingkan di dekat pembuangan sampah. Namun dalam kondisi tersebut Nabi Ayub tetap bersabar sehingga Allah pun menyatakan lulus dan menyembuhkannya dari segala penyakit tersebut. Demikianlah Nabi Ayub alaihissalam lulus dan Allah kabarkan kepadanya bahwa ia termasuk dari sebaik-baik hamba karena ketaatan dan kesabarannya atas musibah yang diberikan. Maka siapa yang senantiasa bersabar atas musibah dan kesusahan yang ada, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup khutbah kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.